Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat komunikasi, bertemu lagi dengan Siti Saadah Channel. Dalam ilmu komunikasi kita sudah membahas kemarin yaitu komunikasi intrapersonal. Di antaranya dimulai dari sensasi, kemudian persepsi, memori, berpikir, dan ekspresi. Sekarang kita akan melanjutkan materi intrapersonal mulai dari memori, berpikir, dan ekspresi. Apa saja ya? Satu ya. Kita melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dari menyimpulkan informasi-informasi dan menafsirkan pesan yang diterima. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Faktor yang mempengaruhi sensasi adalah perhatian. Perhatian adalah memusatkan diri hanya pada salah satu indera dan mengabaikan masukan dari indera-indera lainnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, yaitu proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Faktor eksternal penarik perhatian seperti gerakan, intensitas stimuli, kebaruan atau novelty, dan pengulangan. Yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal penarik perhatian adalah faktor biologis, yaitu faktor kebutuhan biologis pada saat itu, dan faktor sosio-psikologis yang meliputi minat, kebiasaan, dan sikap. Dua faktor fungsional adalah yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, masa lalu, kerangka acuan seseorang yang semuanya merupakan faktor personal. Dan yang ketiga adalah faktor struktural, berasal dari sifat stimuli fisik dan efek fisiologis pada individu. Selanjutnya adalah memori. Memori adalah sistem yang berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Proses menyimpan dan memanggil informasi atau recall, yaitu kemampuan memanggil atau mengeluarkan kembali informasi dari memori. Proses dalam memori adalah encoding atau perekaman, storage atau penyimpanan, retrieval atau mengingat kembali. Jenis memori ada apa saja? 1, 2, 3, 4. Ada recall, recognition, relearning, dan reintegrasi. Recall adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi tanpa struktur yang jelas. Misalnya menyebutkan jenis-jenis benda, itu recall ya. 2. Recognition, mengenal kembali sejumlah fakta. Contoh seperti pada pengenalan kembali nama dari foto wajah, pilihan berganda pada tes objektif. Dan yang ketiga, relearning, artinya menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah diperoleh. Kalau dalam bahasa Arabnya mutolaah mungkin ya, itu relearning. Dan yang keempat, reintegrasi, merekonstruksi seluruh materi dengan petunjuk memori kecil. Halo sahabat, yang selanjutnya adalah teori memori dalam komunikasi intrapersonal. Mulai dari 1, disuse teori adalah memori hilang kalau tidak pernah digunakan atau dilatih. 2. Interference teori adalah data yang paling baru akan mengurangi memori data yang paling lama karena kapasitas memori yang terbatas. Selanjutnya yang ketiga, information processing theory, artinya informasi mula-mula disimpan dalam sensory storage, penyimpanan ya, kemudian masuk dalam short time memory, kemudian decoding untuk dimasukkan dalam long term memory. Dalam komunikasi terjadi proses seleksi, yaitu seleksi perhatian atau selective attention. Yang kedua, seleksi persepsi atau selective perception. Yang ketiga, seleksi memori atau selective memory atau retention.
Selanjutnya, berpikir. Berpikir masih masuk ke dalam ilmu komunikasi intrapersonal. Berpikir adalah proses dalam pengambilan kesimpulan. Pada proses ini melibatkan sensasi, persepsi, dan memori. 3 cara berpikir. 1. Berpikir deduktif, artinya mengambil kesimpulan dari umum ke khusus. 2. Berpikir induktif, artinya mengambil kesimpulan dulu dari hal yang khusus digeneralisir. Dari yang khusus dulu ya kesimpulannya baru diumumkan atau digeneralisir. Dan yang ketiga, berpikir evaluatif, artinya menilai baik buruknya, tepat dan tidak tepatnya. Selanjutnya, fungsi berpikir. Fungsi berpikir adalah 1. Menetapkan keputusan. Keputusan merupakan hasil berpikir. Keputusan melibatkan berbagai alternatif dan keputusan melibatkan tindakan nyata. Dan kedua, memecahkan persoalan, dan ketiga, berpikir kreatif. Itulah pelajaran kita komunikasi masyarakat muslim dalam bidang komunikasi intrapersonal. Sebagai basis komunikasi Islam mulai dari proses sensasi, persepsi, memori, berpikir, ekspresi. Terima kasih. Sampai jumpa kembali bersama Siti Saadah Channel. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Selanjutnya kita membahas apa lagi? Komen ya. Assalamualaikum.